Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini kalian? Apa sudah sarapan semuanya? Semoga sudah ya. Dan semoga kita semua sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu pada mata pelajaran PPKN dan kita sudah masuk bab 3 ya anak-anak. Di sini bab 3 itu tentang memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan. Dan seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa untuk mengawali pembelajaran ini. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Niatkan belajar kita untuk Tuhan dan semoga kita terlindungi dari sifat-sifat buruk lainnya. Berdoa sesuai dengan agama masing-masing, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, langsung saja Ibu akan share PPT-nya supaya kita bisa memulai pembelajaran. Nah, sudah terlihat ya PPT-nya. Kalian bisa baca di sini kita akan belajar tentang memaknai peraturan perundang-undangan. Apa sih peraturan perundang-undangan itu? Apa yang kita akan pelajari hari ini, Ibu? Nah, sebelum kita mengetahui apa itu peraturan perundang-undangan, seperti biasa, Ibu akan memberikan pendahuluan dahulu nih. Ibu akan menjelaskan, membacakan kompetensi inti, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan juga rangkaian proses pembelajaran, supaya kita tuh tahu hari ini kita mau belajar apa saja dan apa yang ingin kita capai pada pembelajaran di hari ini. Langsung saja di kompetensi inti ada 4. Yang pertama itu ada menghargai dan juga menghayati ajaran agama yang dianut. Jadi kita itu harus menghargai agama kita harus beriman, dan juga di sisi kita beriman pada Tuhan kita harus menghargai agama teman kita, agama orang lain. Lalu kita juga harus menunjukkan nih, bukan hanya menunjukkan ya, tapi kita juga harus mengimplementasikannya secara nyata, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli seperti misalnya toleran dan juga gotong royong, lalu santun dan percaya diri dalam berinteraksi secara efektif di lingkungan sosial maupun lingkungan alam. Dan yang ketiga, kita harus bisa memahami dan juga menerapkan secara bersama-sama tentang pengetahuan, baik itu bersifat fakta, konsep, ataupun prosedural berdasarkan rasa keingintahuan kita tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan juga fenomena-fenomena yang terjadi di alam kita. Dan yang keempat itu kita bisa bersama-sama mengolah, menyajikan, dan menalar dalam ranah konkret. Contohnya seperti menggunakan ataupun menguraikan, merangkai, menganalisis, memodifikasi atau membuat, dan juga dalam ranah abstrak seperti membaca, menghitung, menggambar, dan menulis, serta mengarang ya, sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Lalu kompetensi dasarnya ada 4 juga. Yang 1.3, kita harus menanggapi tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil. Yang 2.3-nya itu, kita harus menunjukkan, mengimplementasikan sikap disiplin dalam menerapkan aturan yang akan kita pelajari nanti sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Dan di sini kan ada aturan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung. Nah, di sini nanti akan ingin menjelaskan mengenai asas-asas, dan kalian harus mengambil contoh dari asas-asas baik yang terkandung di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut. Lalu kita juga bisa memahami tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, inilah yang akan kita pelajari nanti. Dan
kompetensi dasar yang 4.3, yang terakhir itu kita bisa mendemonstrasikan pola pengembangan dari tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Oke, sekarang kita menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita harus bisa berpikir positif. Tentang apa, Bu? Tentang memaknai tata urutan peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional di Indonesia secara adil sebagai bentuk keimanan kita dan juga ketakwaan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu kita juga harus berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab di dalam masyarakat, dalam melaksanakan konsepsi, dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan UUD tahun 1945. Dan kita bisa mengidentifikasikan apa saja hierarki-hierarki atau tingkatan dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kemudian, yang keempat, kita bisa menganalisis atau memahami ya, mengidentifikasi asas-asas dari tata urutan peraturan perundang-undangan, baik itu asas materinya maupun asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, sudah diketahui tujuan pembelajarannya, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai rangkaian proses pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kita sudah berdoa tadi sebagai pembukaan PJJ, lalu yang kedua, kalian menyimak video pembelajaran ini dengan baik dan dicatat. Kalau misalnya sekarang ada yang masih tiduran, ayo bangun, kalian ambil buku catatannya, kalian catat, karena ilmu itu kalau tidak dicatat dia akan hilang, kecuali kalau misalnya kita itu memang jenius, terlahir jenius, anugerah dari Tuhan. Tapi kan anak-anak tahu kemampuan kita itu harus mencatat supaya ilmu yang kita pelajari itu bisa kita ulang-ulang lagi dan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang nempel di otak kita. Lalu setelah kalian menyimak video pembelajaran Ibu, kita melakukan tanya jawab. Kalian bisa bertanya kepada Ibu di WhatsApp group ya. Setelah kalian nonton ini, kita akan berpindah ke WhatsApp group untuk melakukan tanya jawab, dan Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Kalian pun juga boleh bertanya kepada Ibu, atau kalian bisa berdiskusi satu sama lain untuk memberikan jawaban kepada teman kalian yang bertanya. Silahkan kalian aktif di dalam WhatsApp group itu, dan nanti tentu Ibu akan memperhatikan siapa saja yang akan aktif. Lalu akan menarik kesimpulan seperti biasa. Nanti di WhatsApp group juga akan ada kesimpulan, dan siapa yang berani memberikan kesimpulan itu juga akan Ibu apresiasi, Ibu nilai keaktifannya. Dan setelah menarikan kesimpulan, kita akan adakan penutupan di mana Ibu akan menyampaikan rencana pembelajaran selanjutnya, dan kemudian kita akan berdoa sebagai penutup pembelajaran. Oke, sampai sini sudah jelas hari ini kita ingin ngapain aja. Maka dari itu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materinya. Ada pengertian peraturan perundang-undangan. Sudah siap semuanya ya? Sudah dipegang pulpennya dan juga bukunya. Atau kalian kalau mau screenshot juga boleh, tapi nanti PPT-nya akan Ibu share ke kalian. Sebelum bahas tentang peraturan perundang-undangan nih, kita bahas dulu nih hukum. Nah, untuk mengetahui hukum itu, Ibu akan memberikan gambaran kepada kalian, gambaran bahwa di dunia ini terdiri atas banyak orang, terdiri atas banyak individu-individu, di mana individu-individu ini memiliki kepentingan yang berbeda-beda, kan anak-anak. Dan ketika kepentingan yang berbeda-beda itu menjadi satu, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi ialah bentrokan. Kenapa dia bentrok? Karena pada dasarnya manusia itu memang memiliki sifat egois dalam dirinya. Ingin menang sendiri, ingin kepentingannya itu diutamakan, padahal kita tidak mementingkan kepentingan orang lain. Contoh, itu sifat dasar manusia. Nah, namun untuk mengatasi bentrokan kepentingan itu, dibuatlah suatu aturan yang mengatur bagaimana cara manusia itu hidup untuk menciptakan kehidupan yang damai, tertib, di mana
antar individu itu hidup berdampingan dan juga kepentingan-kepentingan mereka itu terpenuhi. Itulah yang disebut dengan hukum secara umum. Namun, anak-anak perlu diketahui bahwa pada dasarnya para ahli itu belum memiliki kesepakatan, tidak memiliki kesepakatan yang pasti tentang hukum itu apa. Karena pengertian hukum itu sesuai dengan konteksnya masing-masing. Jadi, kalau secara umumnya hukum itu ada, diciptakan sebagai aturan yang memberikan pedoman hidup bagi manusia untuk menciptakan kehidupan yang tertib dan damai dengan mengatur pola-pola perilaku atau tingkah laku manusia. Seperti itu ya. Nah, hukum ini juga ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Nah, apa hukum tertulis itu? Salah satunya ialah peraturan perundang-undangan. Kalian bisa lihat di sini, kita sudah masuk nih ke pengertiannya. Kalian bisa lihat di kalimat yang warna merah, negara Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3. Ini artinya seluruh warga Indonesia berdasarkan pada pasal 1 ayat 3 UUD tahun 1945 ini mengatakan bahwa Indonesia itu merupakan negara hukum. Jadi tidak ada masyarakat di Indonesia satupun yang hidup tanpa hukum. Semuanya butuh hukum. Semuanya hidup di bawah hukum. Baik itu hukum nasional maupun hukum adat ataupun hukum keluarga kalian sendiri, misalnya aturan keluarga kalian sendiri gitu. Jadi misalnya kalau di suku-suku yang di pedalaman, contoh suku Baduy, suku Asmat, itu kan mereka tidak tinggal di perkotaan ya. Nah, lalu apakah mereka punya hukum, Bu? Mereka punya hukum, namanya hukum adat. Contohnya itu, di dalam hukum adatnya itu ada tentang ritual keagamaan, ritual kemasyarakatan, kesosialan, ritual mereka dalam bekerja. Nah, itu diatur di dalam hukum adat. Nah, lalu bagaimana dengan kita yang tinggal di perkotaan? Biasanya orang-orang perkotaan itu kita mengacunya langsung ke sistem hukum nasional yang dibuat oleh pemerintah. Jadi diperhatikan sekali lagi bahwa hukum itu sangat penting dan tidak ada masyarakat manapun di Indonesia bahkan di dunia ini yang hidup tanpa hukum, yang hidup tanpa aturan. Karena seperti yang Ibu jelaskan pada minggu lalu, kalau manusia hidup tanpa aturan, apalagi di Indonesia yang banyak sekali keberagaman, yang akan terjadi adalah disintegrasi bangsa, kehidupan yang berantakan, yang chaos, yang saling bertabrakan satu sama lain. Nah, maka dari itu diciptakanlah hukum. Nah, lalu tadi kan Ibu menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara hukum dan hukum kita ini ada disebut dengan sistem hukum nasional. Apa itu Bu sistem hukum nasional? Kalian bisa lihat di sini, sistem hukum nasional merupakan aturan yang berlaku di Indonesia untuk mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan juga bernegara. Berdasarkan apa, Bu? Berdasarkan dengan ideologi negara kita, yaitu Pancasila, dan juga berdasarkan pada sumber hukum tertinggi bagi peraturan perundang-undangan lainnya, yakni UUD tahun 1945. Jadi, sistem hukum nasional itu sekumpulan aturan yang berlaku di Indonesia yang diciptakan untuk mengatasi permasalahan, untuk mengantisipasi jika ada permasalahan-permasalahan yang timbul di negara Indonesia. Berdasarkan apa? Berdasarkan Pancasila dan juga UUD. Sampai sini paham? Semoga paham ya. Dan kalau ada yang belum paham, silahkan kalian boleh tanya di grup nanti. Nah, lalu dari sistem hukum nasional ini, akhirnya terciptalah yang namanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur tentang peraturan perundang-undangan. Nah, kita sudah mulai masuk ya di sini, sudah mulai terperinci, sudah ada undang-undangnya Nomor 12 Tahun 2011 yang menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum mengikat secara umum dan dibentuk oleh lembaga negara
yang berwenang melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi kan tadi Ibu bilang bahwa hukum itu ada yang tertulis dan juga tidak tertulis, dan di sini disebutkan bahwa peraturan itu merupakan hukum yang tertulis ya. Jadi dia dikodifikasi dalam kitab, dalam satu kitab atau beberapa kitab sesuai dengan aturan-aturannya, dan kemudian dia itu sifatnya mengikat, karena hukum itu memang sifatnya pada dasarnya mengikat, jadi masyarakat itu harus mentaati hukum tersebut, dan jika tidak mentaati hukum tersebut, apa yang kemudian akan terjadi? Yang kemudian akan terjadi ialah diberikan sanksi bagi para pelanggar hukum, dan dibentuk oleh lembaga yang berwenang melalui prosedural yang telah ditentukan dan disahkan. Sampai sini paham ya? Dan kemudian apa itu Bu hukum yang tidak tertulis? Hukum yang tidak tertulis itu dia tetap diakui keberadaannya oleh negara, namun biasanya dia tidak dikodifikasi dalam buku, dan biasanya berbentuk suatu kebiasaan-kebiasaan ataupun tata cara hidup masyarakat yang baik. Nah, seperti itu. Dan peraturan perundang-undangan itu, anak-anak tahu nggak bahwa ada loh peraturan perundang-undangan yang peraturan A itu lebih tinggi dibandingkan peraturan B lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan C, dan lain-lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itulah yang disebut dengan hierarki atau tingkatan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu peraturan perundang-undangan ini kan dibentuk ya, mengalami pembentukan sehingga ia menjadi suatu peraturan yang sah, menjadi suatu undang-undang yang sah. Dalam pembentukannya itu ada asas-asasnya loh anak-anak. Apa saja asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan? Kita lihat di sini. Asasnya itu yang pertama ialah asas hierarki ya. Asas hierarki dalam peraturan perundang-undangan. Kalau asas pembentukannya nanti ada lagi. Nah, asas hierarki peraturan perundang-undangan itu ialah yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan selalu peraturan perundang-undangan. Jadi, anak-anak yang Ibu banggakan di sini, diperhatikan bahwa setiap undang-undang itu dasarnya adalah undang-undang. Jadi, bukan misalnya undang-undang itu dasarnya adalah kebiasaan masyarakat tertentu. Secara umum tidak ya, secara umum itu undang-undang dasarnya ya undang-undang juga yang lebih tinggi. Nah, dan yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu yang dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Jadi tidak semua peraturan itu dapat dijadikan sebagai landasan yuridis dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan yang sederajat atau yang lebih tinggi. Jadi ketika ada peraturan yang lebih tinggi, maka peraturan yang lebih rendah itu bisa dihapus atau dicabut, ataupun bisa hanya diubah atau direvisi. Seperti itu. Selanjutnya, peraturan perundang-undangan yang baru itu mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Nah, di sini kata kuncinya anak-anak. Yang baru mengesampingkan yang lama. Sebagai contoh, ada undang-undang yang diterbitkan pada tahun, atau diundang-undangkan ya maksudnya. Kalau diterbitkan itu buku. Ada undang-undang yang kemudian diundang-undangkan, diresmikan pada tahun 2006, namun pada tahun 2012 ada lagi undang-undang yang muncul, undang-undang yang baru yang membahas hal yang sama dengan peraturan yang tadi. Nah, maka mana yang berlaku? Berdasarkan asas ini yang berlaku ialah peraturan yang baru, yaitu pada tahun 2012. Dan selanjutnya ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Jadi tinggi itu mengesampingkan yang rendah. Contoh sederhananya ya, UUD Negara Republik Indonesia tahun 45 itu merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.
Nah, maka dari itu anak-anak, bahwasanya semua peraturan perundang-undangan di Indonesia itu harus berdasarkan kepada UUD 1945 dan tidak boleh ada satu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 45. Dan yang selanjutnya ialah peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Jadi ketika ada suatu peraturan nih, misalnya membahas mengenai X, sebut saja peraturan X, itu dia pada awalnya itu membahas secara umum saja, misalnya terdirinya itu cuma dari penjelasan, pengertian, dan lain-lain sebagainya. Namun ternyata ada lagi undang-undang yang membahas hal yang sama, tapi dia lebih detail isinya, misalnya tentang proseduralnya bagaimana, tata caranya bagaimana, hal-hal yang harus kita lakukan itu bagaimana di dalam peraturan tersebut, dan lain-lain sebagainya, maka peraturan tersebutlah yang berlaku, yang mengesampingkan peraturan yang bersifat umum tadi, yang lebih berlaku. Dan yang terakhir, asas dalam hierarki peraturan perundang-undangannya itu ialah setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Tentu saja berbeda, kayak misalnya kalau peraturan pendidikan itu isinya ya tentang pendidikan, bukan tentang kesehatan. Kan nggak nyambung kalau kayak gitu ya. Jadi materinya itu beda-beda sesuai dengan judul dari peraturan perundang-undangan itu sendiri. Nah, lalu kan tadi sudah ada asasnya nih. Ada asas dari tingkatan-tingkatan peraturan perundang-undangan. Nah, lalu sebenarnya tingkatannya itu apa? Tingkatannya itu kita bisa lihat di sini. Nah, tingkatan atau hierarki ya namanya, hierarki peraturan perundang-undangan. Yang pertama tentunya UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Lalu yang kedua ada ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau TAP MPR. Dan yang ketiga ada UU atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Lalu di bawahnya lagi ada Peraturan Pemerintah atau PP, yang di bawahnya PP ada Peraturan Presiden atau Perpres, dan kemudian di bawahnya lagi ada Peraturan Daerah Provinsi atau biasa kita sebut dengan Perda Provinsi. Dan yang terakhir, yang paling rendah kedudukannya atau tingkatannya itu ialah peraturan daerah kabupaten atau kota. Dan ini semua harus berurutan ya, jadi tidak boleh misalnya peraturan daerah kabupaten atau kota itu bertentangan isinya dengan UUD, bertentangan isinya dengan peraturan provinsi misalnya yang paling dekat ya, itu nggak boleh. Jadi misalnya peraturan daerah provinsi itu mengatakan begini, misalnya mengatakan B gitu ya, contohnya. Nah, maka peraturan daerah kabupaten atau kota itu juga harus mengatakan B, disesuaikan dengan kondisi kabupaten atau kotanya. Jadi nggak boleh misalnya peraturan daerah provinsi itu bilangnya C, terus kabupaten atau kota itu malah bilangnya D, itu kan nggak nyambung, itu bertentangan. Jadi harus sinkron ya, disesuaikan dengan kondisi wilayahnya masing-masing. Itu sebagai contoh ya, sebagai contoh saja. Bukan isinya C, B, D, A gitu, enggak. Nah, lalu tadi kan udah ada hierarkinya nih. Oh iya, untuk penjelasan ini, masing-masing dari ini, tidak akan kita bahas pada hari ini, namun akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, karena itu masuk ke subbab selanjutnya ya. Kalau kali ini kita akan membahas mengenai asas-asasnya. Nah, lalu ada asas dari pembentukan peraturan perundang-undangan. Seperti yang Bu katakan tadi bahwa undang-undang itu kan mengalami yang namanya pembentukan. Nah, jadi dalam pembentukan itu terdapatlah asas-asas nih. Asas apa saja? Yang pertama, itu ada 7 ya. Yang pertama itu yang tentang kejelasan tujuan. Jadi, semua peraturan perundang-undangan itu harus mempunyai tujuan yang jelas, yang hendak dicapai. Lalu yang kedua, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat. Jadi, semua peraturan perundang-undangan itu harus dibentuk oleh lembaga yang berwenang membentuk peraturan tersebut. Kalau di Indonesia, itu yang membentuk undang-undang itu ada DPR. Ya. Lalu ada kesesuaian antara jenis, hierarki, dan juga materi muatan.
Pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, kalau dia jenis undang-undangnya itu tentang pendidikan, maka materi muatannya itu ya berkaitan dengan pendidikan, seperti membahas tentang wajib belajar, membahas mengenai proses pembelajaran, membahas mengenai peserta didik, membahas mengenai tenaga pendidik maupun pendidik. Jangan dia peraturan tentang pendidikan, bahasnya tentang kesehatan, bahasnya tentang politik misalnya, itu kan nggak nyambung dan nggak sesuai. Seperti itu ya contohnya. Nah, lalu juga asasnya itu harus dapat dilaksanakan. Yang artinya dapat dilaksanakan itu ialah si pembuat undang-undang ini harus memperhatikan apakah undang-undang ini, undang-undang yang dibuat ini bisa dilaksanakan di masyarakat. Ya, contoh yang tidak bisa dilaksanakan ini contoh ya, tapi ini tidak ada peraturan seperti ini sih. Misalnya, pemerintah Indonesia membuat peraturan yang mewajibkan seluruh rakyat Indonesia berbahasa Arab selama 3 hari dalam 1 minggu. Nah, itu kira-kira kalau dinalar, aneh nggak peraturannya? Aneh kan? Karena apa? Karena kita orang Indonesia, kita bukan bagian dari negara timur dan bahasa kita bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab gitu. Jadi tidak sesuai. Lalu yang kedua, apakah bisa dilaksanakan? Tentu tidak. Ya bisa sih kalau orang-orang yang memang belajar bahasa Arab, yang memang orang-orang yang fokusnya itu belajar bahasa Arab, 3 hari ngomong bahasa Arab, gampang bagi mereka. Tapi bagi kita, bisa nggak? Nggak bisa kan? Bahkan pemerintah pun juga belum tentu bisa menggunakan hal tersebut. Jadi ini contohnya ya, ini contoh bahwa peraturan seperti itu tidak dapat dilaksanakan di Indonesia, dan juga harus melihat apakah masyarakat itu mampu untuk melaksanakan peraturan yang akan diundang-undangkan atau tidak. Jangan sampai peraturan tersebut itu justru memberatkan masyarakat dan merugikan masyarakat. Yang selanjutnya ada kedayagunaan dan juga kehasilgunaan. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa sebenarnya hukum itu yang salah satunya ialah peraturan perundang-undangan ada dibuat untuk memberikan manfaat, untuk memberikan kegunaan kepada masyarakat, yaitu menciptakan kehidupan yang tertib dan juga damai. Dan undang-undang itu harus benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan. Misalnya tentang keamanan, maka dibuatlah peraturan, misalnya oleh peraturan RT ya, ini yang dari yang contoh kecilnya dulu. Di daerah kalian misalnya, tapi jangan sampai ya, sering ada maling ataupun ada geng motor. Maka apa yang harus dilakukan oleh RT setempat, yang harus dilakukan oleh Pak RT-nya, oleh Bu RT-nya, beserta perangkat-perangkat daerah lainnya ialah membuat aturan yang melarang adanya hal-hal tersebut di daerah kalian, sehingga keamanan daerah kalian terjamin. Itulah yang kemudian disebut bahwa undang-undang itu harus memberikan kedayagunaan dan juga kehasilgunaan. Nah, lalu yang selanjutnya itu ialah kejelasan rumusan. Apa artinya? Artinya ialah peraturan perundang-undangan itu harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan. Penyusunan yang terdiri atas kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah. Seperti tadi di pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia merupakan negara hukum. Jelas kan? Bahasanya jelas. Kita bisa langsung nangkap nih, oh Indonesia negara hukum, berarti semua peraturan, semua kehidupan di Indonesia itu harus berdasarkan pada hukum. Nah, seperti itu. Itu yang disebut dengan kejelasan rumusan. Jangan sampai suatu peraturan perundang-undangan itu menimbulkan multitafsir. Multitafsir itu artinya menimbulkan pemaknaan yang ganda. Jadi misalnya undang-undang ini Ibu memaknainya tentang begini-begini, sedangkan kalian dalam membaca undang-undang ini memaknainya beda lagi sama Ibu gitu. Tapi ini sesuai balik lagi sesuai
kepada pemahaman kita ya. Kalau misalnya ternyata rumusan tersebut memang sudah jelas rumusannya, namun ternyata kita yang berbeda dalam memaknainya, berarti kita yang agak-agak kurang dalam memahami rumusan tersebut. Nah, lalu ada juga keterbukaan. Artinya, ketika suatu peraturan perundang-undangan itu dibentuk, maka mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan ataupun penetapan hingga peraturan tersebut diundangkan harus bersifat transparan dan terbuka. Sehingga nantinya masyarakat jadi tahu nih, oh peraturan ini tuh dibuat karena adanya ini. Sehingga dengan adanya UU ini membuat masyarakat begini. Itu tujuannya. Dan menurut hemat kami, menurut masyarakat, peraturan ini itu sangat sesuai dengan kepentingan kami, sehingga dalam prosesnya pun juga kami sudah melihat bahwa tidak ada kecurangan-kecurangan manapun yang merugikan masyarakat. Jadi peraturan ini layak untuk diundangkan, seperti itu. Jadi semua proses pembentukan itu harus diketahui, harus bersifat transparan, dan juga terbuka antara pemerintah dan juga rakyat. Oke, sampai sini paham ya? Kalau belum paham, kalian bisa bertanya kepada Ibu di WhatsApp. Lalu kalian juga bisa berdiskusi kepada teman kalian. Nah, tadi kan sudah membahas nih mengenai asas hierarki dan juga asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Sekarang kita bahas mengenai asas materi muatan peraturan perundang-undangan. Jadi asas materinya atau asas isi dari undang-undangnya itu. Yang pertama ialah pengayoman. Arti dari pengayoman itu ialah bahwa setiap materi peraturan perundang-undangan itu harus berfungsi memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk menciptakan ketenteraman. Jadi isinya itu harus melindungi masyarakat, melindungi rakyat untuk memberikan jaminan ketenteraman hidup kepada masyarakat. Lalu kemanusiaan, yang artinya isi dari UU tersebut itu harus sesuai, maksudnya harus sesuai dengan hak asasi manusia dan tidak boleh bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, bahkan tidak boleh mengancam HAM atau hak asasi manusia. Harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan di Indonesia. Nah, lalu yang ketiga ada kebangsaan, yang artinya setiap peraturan perundang-undangan itu harus mencerminkan sifat dan watak Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip NKRI. Jadi harus mengutamakan persatuan ya, meskipun bangsa Indonesia ini majemuk dan beragam. Lalu yang kedua, yang keempat ada asas kekeluargaan, yang artinya ini dikaitkan dengan musyawarah. Arti dari asas kekeluargaan ialah isi undang-undang tersebut harus mencerminkan musyawarah untuk apa? Untuk mencapai mufakat dalam pengambilan keputusan. Karena kan negara Indonesia itu kan menganut ideologi negaranya kan Pancasila ya, dan Pancasila itu pada sila keempatnya itu tentang musyawarah, dan disinilah kita harus mencerminkan pada isi UU-nya bahwa isi UU tersebut itu mencontohkan musyawarah kepada masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan, bukan malah memberikan contoh kediktatoran atau keotoriteran. Yang selanjutnya ada kenusantaraan, yang artinya ialah bahwa setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat di Indonesia itu harus memperhatikan kepentingan seluruh rakyat di seluruh wilayah Indonesia. Jadi bukan hanya rakyat kota Jakarta, bukan hanya rakyat kota Palembang, bukan hanya rakyat kota mana lagi, misalnya kota Bekasi gitu ya, yang diutamakan, bukan. Tapi yang diutamakan itu seluruh rakyat di Indonesia. Itulah yang disebut dengan kenusantaraan, karena kan banyak sekali ya wilayah-wilayah di Indonesia ini, sehingga kepentingan-kepentingan antar wilayahnya, rakyatnya itu harus diutamakan juga, dan tidak boleh berat sebelah. Lalu ada asas kebinekaan tunggal ika. Kalau ngomongin kebinekaan tunggal ika, tentunya tentang keberagaman, dan artinya isi dari undang-undang tersebut harus memperhatikan, menghargai adanya keberagaman ras, agama, suku, budaya, bahkan keberagaman dari kondisi fisik suatu wilayah. Itu disebut dengan asas Bhinneka Tunggal Ika dalam peraturan perundang-undangan. Lalu ada asas keadilan, yang artinya
peraturan perundang-undangan itu diadakan untuk menciptakan keadilan, bukan justru malah menciptakan ketidakadilan. Jadi hukum itu ada untuk memberikan ganjaran kepada orang yang bersalah secara hukum dan memberikan hak kepada orang yang haknya itu dirampas. Bukan justru sebaliknya, orang yang benar malah justru dihukum, dipenjara, dan orang yang bersalah justru dibebaskan. Bukan ya, tapi suatu peraturan itu ada untuk menciptakan keadilan. Lalu juga ada kesamaan kedudukan. Kesamaan kedudukan itu artinya ialah bahwa seluruh isi dari peraturan perundang-undangan itu harus sama gitu. Jadi semua rakyat itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Hukum itu tidak boleh membeda-bedakan rakyatnya berdasarkan status sosial, berdasarkan ras, dan berdasarkan agama serta lain-lainnya. Jadi nggak boleh, jadi harus sama semua kedudukannya ya. Lalu ada juga asas dari ketertiban dan juga kepastian hukum. Apa itu arti dari ketertiban dan kepastian hukum? Artinya ya bahwa setiap materi, setiap isi dari peraturan perundang-undangan itu harus menciptakan yang namanya ketertiban dan juga melalui kepastian hukum. Jadi dari hukum tersebut, dari kepastian hukum tersebut, terciptalah suatu ketertiban di dalam masyarakat. Dan yang terakhir ialah asas keseimbangan, keserasian, dan juga keselarasan. Antara apa? Antara kepentingan individu, kepentingan masyarakat, dan juga kepentingan bangsa dan juga negara. Jadi tidak boleh ada yang bertentangan ya, antara tiga itu. Oke, cukup sampai di sini materi pembelajaran dari Ibu. Selanjutnya, kalian berpindah ya, kalau sudah menyimak materi ini, video ini, kalian bisa langsung pindah ke WhatsApp group dan kita akan tanya jawab di sana, kita akan diskusi di sana. Dan tetap semangat belajar meskipun di masa pandemi ini, dan tetap jaga kesehatan kalian dengan menerapkan protokol 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir, menjaga jarak ya, jangan berkerumun kalau tidak ada kepentingan, kalaupun ada kepentingan juga jangan berkerumun. Nah, ini menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan juga interaksi. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan dirahmati oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada pertemuan selanjutnya, Ibu akan menjelaskan masuk ke materi tentang penjelasan dari hierarki peraturan perundang-undangan, terutama pada proses pembentukannya ya. Dan rencananya Ibu akan insya Allah menggunakan Zoom seperti biasa. Dan semoga kalian tetap semangat belajar dan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.